Kalau hati tenang, Pak, insya Allah cepat awak tidur. Bapak Ibu, itu makanya kalau ada orang tidur dalam majelis, saya tidak marah. Kenapa? Nyo hatinya sedang senang. Betul, Pak. Saya pernah ceramah isinya 3 orang, dua tidur, Pak. Surang menengok keluar. Jadi ustadz ini tidak usah bapak-bapak, cukup saya saja. Tidak jauh dari sini masjidnya, Pak. Waktu itu yang mendengarnya 4 di kanan. Ini bicara di masjid nih, Pak. 4 di kanan, apa tuh 4 di kiri. 2 di depan, gorib. 2 di nenek-nenek. Saya mulai ceramah maghrib menjelang isya. Sebelah kanan, sebelah kiri mengunjuk kaki ke sampai 8. Ke 8 orangnya mengunjuk kaki. Sedang ceramah. Kok ke 8-8-nya tua-tua, bapak cara nak memberangnya, Pak. Kok gaya. Ke 8-8-nya, ompek di kanan, ompek kiri. Alhamdulillah sampai kini saya tidak ada ceramah lagi situ. Saya maafkan. Kenapa? Mungkin penyakit. Asam urat segala macam. Yang tidak lomaknya ke 8-8-nya tidur, Pak. Kalau apa yang jadi ustadz bapu kiro-kiro, Pak. Apa ndak Pak limpah kami jaga orang, Pak. Iyo, langsung pulang. Dan memang kawan saya pernah mengalami itu. Waktu itu ceramah jam 2 siang nenek-nenek. Karena tidur sesado nenek itu turunnya dari mimbar tuh, dari meja. Lambe-lambeknya keluar, Pak. Beliau cerita langsung sama saya. Didorongnya Honda tuh lambe-lambe. Entah apalah nanti jadi sudah itu. Mungkin kehilangan lah tuh. Rasukan. Ompek di kanan, ompek di kiri. Tidur 8. Yang berdua main HP karena gorib. Dua ibu-ibu, yang satu mengantuk, yang satu menengok, tapi tengoknya tengok masam pula. Lengkaplah penderitaan sana itu, Pak. Ya kalau ambo peturutkan manusia tanpa memimbang masalah hati, ambo cokik sebenarnya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, satu turun ketenangan di hati mereka. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia ini, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu. Duduk awak elok-elok, sekali-kali tengok ke ustadz, lalu anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Wawasiyatkumur rahmah, saat ini Bapak Ibu dipandang, ditatap, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wahafat sumul malaikah, tempat awak ini dipenuhi oleh para malaikat. Wazakarohumullah fiman indah, nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Bahkan hadis mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya, sabar dia sejenak. Selesai sholat asar, duduk dia sebentar, tak langsung dia keluar. Nantaklah di situ. Sabar dia sejenak, duduk dia sebentar. Tidak akan disia-siakan Allah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Inilah dia wajah-wajah. Saya tanda Pak, mana yang mau mendengar, mana yang tidak nampak. Beliau ini selalu hadir. Muku-muku calon ahli surga. Termasuk beliau.
Yang paling sering datang saya tengok imam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kajian kita, pentingnya tazkiyatun nufus. Nah, itulah judulnya. Pentingnya kajian masalah hati, manajemen kolbu, kata orang hari ini. Kenapa demikian? Karena secara umum tidak ada urusan yang lepas dari hati, apapun itu. Dari perkara yang kecil sampai yang paling besar, sedikit atau banyak disadari atau tidak, dunia sampai akhirat. Meninggalkan rumah saja awak pagi tadi yang di rumah mengatakan hati-hati. Benar. Hati-hati. Seharusnya kaki-kaki. Kenapa kaki dan melangkah? Kenapa hati yang disebut? Karena yang menggerakkan kaki kita adalah hati. Maka kalau ke masjid, ke musola, itu bukan masalah kaki, masalah hati. Orang kalau hati sudah dekat ke masjid, walaupun rumahnya jauh dari masjid, dekat rasanya. Orang kalau hatinya jauh dari masjid, walaupun rumahnya berdampingan dengan masjid, jauh terasa. Bukan masalah kaki, masalah hati. Banyak orang tak punya kaki sampai ke masjid. Dan banyak orang yang punya kaki tapi tak punya hati, tak pernah ke masjid. Kaum muslimin, hati-hati. Di jalan banyak peringatan. Maaf, jalan Anda terganggu. Harap hati-hati. Seharusnya harap mata-mata. Kan mata namanya. Sampai di tempat kerja waktu awak muda dulunya Pak. Ini kalah berkeluarga sebahagian besar. Senang sama seseorang itu namanya jatuh hati. Kalau diterima senang hati. Kalau ditolak sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka awak mau itu namanya sehati. Lahirlah anak di rumah sekarang. Itu namanya si buah hati. Cuman kadang anak nakal makan nasi. Tak ada yang lepas dari hati. Secara umum penting kajian hati. Secara khusus, inilah yang awak bicarakan. Ada 5 alasan kenapa pentingnya kajian hati manajemen kolbu tersebut. Alasan pertama adalah karena hati letaknya pandangan Allah. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada bentuk badan. Inilah bentuk awak berbeda-beda. Kalau sama tinggi kayu di rimba, kemana angin nak lewat. Betul tak Pak? Berbeda. Ustadz Samsurijal nih Pak, ada berenang mungkin di Pekanbaru. Tak sama bentuk badan. Yang paling pendek ambolah mungkin. Cukuplah. Yang penting syukuri apa adanya. Hidup ini anugerah. Kalau seandainya jasadlah ukurannya, level-level lawak ini tak akan masuk surga dong Pak. Orang masuk surga tuh gagah-gagah, nenek-nenek tak ada dalam serugu. Atuk-atuk nantu-tua pun tak akan masuk serugu. Menangis nenek-nenek itu. Ya Rasulullah, apakah nenek-nenek tak ada dalam surga? Ya kata Rasul. Ambo ya Rasul. Kalau nenek beribadah, nenek masuk surga. Cuma tak penyot bentuk itu. Allah tak tengok. Wala ila suwarikum, Allah tak tengok kepada wajah. Makanya Rasul mengatakan Allah melaknat perempuan yang mencukur alis. Ulama hadis menjelaskan kalau larangan dalam bentuk la'an Allah, itu tandanya dosa besar. Kerugiannya pasti besar. Dunia, akhirat. Kalau dicukur alis. Muka awak ni elok ni Pak, itu salah satu fungsi alis. Kalau tidak percaya, coba sampai di rumah cukur alis. Untuk topeng muka Pak. Makanya yang pemeran tuyul itu dicukurnya kok. Untuk setan mukanya Pak. Kaum muslimin, Allah tak tengok. Tapi hari ini orang kan tak mengkaji masalah dari sudut agama. Kalau sudah biaya banyak, keinginan banyak, operasi plastik. Hidung yang pesek dikembangkan, yang kembang dimancungkan, yang pipi kempes dikembang, bibir yang kecil ditebalkan.
Nggak tahu dia Indonesia ini negara tropis, panas, nggak tahan plastik. Akhirnya melunak plastik. Allah tak tengok pada bentuk wajah. Dah pas nih Pak. Terbayang tak Bapak Ibu kalau seandainya seluruh laki-laki ini mukanya sama. Apa ndak tentu kau bini awak setiap malam juga ini cari awak. Yang mana Ustaz Samsul Rijal? Atau seluruh perempuan mukanya sama. Apa ndak tentu kau bini awak? Kenapa berbeda? Supaya mudah untuk dikenal. Dah pas. Saya dah bersyukur dengan wajah seperti tidak tampan, tapi susah untuk dilupakan. Kan ini. Wala ila amwalikum. Ustaz kok kadang tak tentu diuntung kadang Pak. Tapi biarlah enggak apa-apa. Allah tak tengok kepada harta benda, aksesoris. Malah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan. Miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Apa kuno kayu badinda, punya orang punya awak, jauh dari dun sana. Biarlah hendak apa piti, tapi asalai babudi, babunuh dalam nagari. Kok kayu-kayulah sulam. Sampai situ aja lah Pak. Awak kemarinnya mau ceramah, jangan lupa tuh Pak. Kaum muslimin, Allah tak tengok kepada harta. Nah, inilah dia kajian awak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Sekarang Allah nengok ke hati saya, juga hati bapak dan ibu. Kalau saya yang menilai hanya sebatas jasmani. Selagi bapak ibu menengok kepada saya, nilai 100. Apalagi kalau sempat mengangguk-angguk. Tapi karena Allah nengok kepada hati, beda nilai. Yang hatinya penuh, nilai penuh. Hati separuh, nilai separuh. Hati sedikit, nilai sedikit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka hati-hatilah dengan hati. Tempatnya pandangan Allah. Solat sama 4 rakaat. Hasil beda. Kenapa beda? Beda hati yang sedang melakukan. Yang kedua, kenapa pentingnya kajian hati? Karena hati ini kunci kebaikan dan keburukan yang selama ini awak munculkan. Cara berpikir awak, cara memandang, cara mengucap, cara bertindak, semuanya total atas perintah hati. Jadi kalau hati ini elok, insya Allah yang lain elok. Tengok lagu itu. Bila hati kian bersih, berpikir pun, dari sini naik kemari. Berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih, tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Coba tengok acting saya ini loh Bapak Ibu. Nah, saya tidak peduli dengan ini. Dia yang harus menyesuaikan. Nah, mungkin Belambo yang menyesuaikan. Kaum muslimin, Allah sekarang tengok kepada hati ya. Nah, coba tengok Pak. Ini dalam ilmu retorika, mana tahu besok Bapak tampil di depan orang banyak kan gitu, membawakan sebuah pelajaran. Itu penting ilmu retorika ini, mempengaruhi itu Pak. Kira-kira kalau begini acting saya cocok enggak? Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Pas enggak, Pak? Ya. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Pas itu. Itulah makna yang disebut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Tak satu pun rahasia yang disembunyikan di hati seorang hamba kecuali pasti ditampakkan Allah lewat raut muka dan perbuatan badan. Apapun itu. Awak kalau sedang sedih tergambar di muka. Walaupun senyum, masam senyumnya. Pak, iya.
Kenapa? Karena apakku baru siap dilempar bininya dari jendela, Pak. Senyum. Ya enggak separah itu kira-kira lah, Pak. Senyum-senyum juga, tapi senyumnya masam. Iya, wujud dari kebenaran tadi. Nah, coba aktingnya seperti ini. Pas enggak kira-kira, Pak? Kalau pas, bilang pas. Tapi jangan berbohong. Bila hati kian bersih, berpikir pun, pikir tunjuknya ke lutut, Pak. Pikiran di sini tunjuk kemari. Berpikir pun selalu jernih. Semangat hidup kan gigih. Prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, ndak mau. Ndak bisa. Dia apa yang keluar ini gambaran dari apa yang di dalam. Ndak bisa, doh, Pak. Ini adalah raja dan ini adalah hulu balangnya. Sementara hulu balang ini pasti patuh kepada raja. Abu Hurairah mengatakan, hati ini adalah raja yang berkuasa di kerajaan diri. Nih. Ini Perdana Menteri. Pertimbangan tidak sebuah keputusan. Kok kalau jonya kok, Pak? Timbang-timbang, timbang-timbang di sini nih. Keputusan di hati. Mata jendela hati. Hati-hati mata ini, Pak. Sumber informasi dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Cobalah tengok tong sampah. Kenapa awak tak mau berlama-lama? Mempengaruhi hati. Kenapa menengok pemandangan nama tak terasa? Mempengaruhi hati. Senang hati awak menengok. Dan mata juga informasi dari dalam. Makanya tahu awak isi hati seseorang kadang-kadang lewat pandangan mata. Kata Khalil Gibran, mata adalah jendela hati. Cuman kalau kami para ustadz ini harus banyak sabar. Matu jamaah macam-macam. Ada yang menengok tersuruh mata ke dalam. Sabar. Cuman ustadz manusia juga. Punya rasa. Maka saya pun kadang-kadang membuat apologi atau pembelaan, Pak. Ibu-ibu, mata adalah jendela hati. Kalau ingin ibu tahu isi hati seseorang, tengok cara dia memandang. Ibu yang tadi memandang tajam begini, langsung berubah. Supaya hatinya disebut elok. Suara ini cuma duta, utusan ini, Pak. Kalau elok di dalam elok, keluar lembut di dalam lembut, keluar kasar di dalam kasar keluar. Sebahagian tidak percaya dengan teori ini dengan mengatakan, awak Pak Ustadz lidah memang kasar, tapi hati elok. Sering dengar itu kan? Anom seorang filosof Yunani mengatakan, tak satu pun manusia bisa menengok ke dalam hati orang lain. Ia bagaikan menengok air yang berada di dalam kendi. Apa isinya awak tak tahu. Kapan baru awak tahu setelah menengok apa yang keluar daripadanya. Kalau yang keluar itu kopi, di dalamnya kopi. Keluar teh di dalam teh. Keluar lembut di dalam lembut. Keluar kasar di dalam kasar. Sementara ibu tadi mengatakan, awak lidah memang kasar, tapi hati elok. Kan tak betul lagi. Hati. Kaum muslimin yang berbahagia. Tangan, bulu balang. Perut, gudang. Kaki, kendaraan. Yang menjadi raja, hati. Makanya Rasul mengatakan, ala innal fil jasadi mudghah iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahiya qalbu. Kata Rasul, di tubuh manusia ada segumpal darah sepotong daging. Kalau yang satu itu elok, yang lain elok. Tapi kalau yang satu itu bermasalah, yang lain bermasalah. Wah. Yang ketiga, kenapa pentingnya kajian masalah hati? Karena hati ini adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Tak satu pun ibadah yang awak lakukan mulai dari berwudhu sampai awak duduk saat ini, kecuali pastilah bermasalahnya pada hati. Itu pentingnya hati. Contoh kecil lagi. Tak kala awak dipanggil hayya ala sholah, itu ditengok Allah hati. Kalau sahabat karena hatinya sudah radhiyallahu anhu, dengar oleh Abu Bakar hayya ala sholah, tutupnya semua usaha. Tinggal kenyang. Langsung berangkat. Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat kuat luar biasa, menggigil, pucat muka. Kenapa?
dipanggil oleh Allah. Hayya 'ala sholah, ditengok Allah hati awak. Sedang mengerjakan sholat, tadi kan sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama tahiyat. Yang membeda si A dengan si B, kondisi hati. Ada yang khusyuk. Ada yang menghayal. Kenapa kadang-kadang mohon maaf imam kalau menjadi imam, maghrib, isya, subuh, bacaan imam sederhana, tapi kadang-kadang awak hanyut dengan bacaannya. Sampai kadang-kadang menetes air mata. Dia tidak qori, tapi keluar dari dalam hatinya bacaan. Ada yang suaranya luar biasa, tapi awak tak peduli kadang-kadang. Bagaimana nak cepat selesai. Kenapa? Masalahnya hati ditengok oleh Allah. Istighfar awak ditengok Allah hati. Ada yang istighfar sungguh-sungguh, astagfirullah, ampuni dosa. Ada yang istighfar sesambilan. Makanya Rasul mengatakan bila khusyuk hatinya, khusyuklah jasadnya. Jadi orang yang hatinya khusyuk istighfar, khusyuk pula lah lisannya. Astagfirullah. Kalau enggak ada yang sambil menguap. Astagfirullah. Matanya entah kemana-mana, Pak. Kadang muak malaikat menengoknya, Pak. Kau surang, kau tidak usah dicatat, boleh muak menengok. Kenapa demikian? Kondisi hati. Dan yang lebih parah lagi selesai awak ibadah. Apalagi ibadah itu ibadah khusus. Nah, kalau bisa hati-hati, yang paling ditakutkan Rasul. Kenapa? Yang paling takutkan kata Rasul adalah riya. Apa itu? Membangga-banggakan, menceritakan. Kalau kan bersedekah, sedekah. Orang lain mempostingnya Ustaz terserah. Yang tak boleh awak. Kadang dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa memberikan bantuan untuk anak yatim. Orang lain memposting terserah. Awak tak boleh. Tapi sekarang cobalah tengok. Kebahagiaan orang kadang-kadang kan tidak di perasaan. Tapi di pengakuan. Tak boleh sedikit makan sate diposting. Alhamdulillah. Bisa makan sate dengan ayam bebek. Di zoom orang dibesarkan. 2 tusuk cuma rupanya. Itu pun makannya di pinggir jalan. Orang makan di pundokan doang. 1 porsi 25 tusuk, tidak tahu orang. Iko 1 RT, 5 RW, tahu jadinya. Kalau soal dunia mungkin bolehlah. Di Harau. Pantai Padang. Iya, di bawah jam gadang. Ustaz kok tahu ampun mengerojokan di kau. Iyo, memang iyo. Ambo tengok orang bentuk itu, tak mau ambo ketinggalan. Memang ambo tengok Pak, orang tuh foto dari bawah pakai diko. Rupanya hasilnya nanti jam itu di bawah hawa kayak gitu. Ambo buek dulu. Cuman khusus ibu-ibu muda harus ada batasan, Bu, ya. Kalau ada foto, besok foto baik-baik aja. Nggak usah. Nah, itu dosa jadinya. Nggak usah, ini biasa aja. Nggak usah. Luruh-luruhnya aja. Yang paling tak boleh, nah inilah dia yang khawatirkan kata Rasul. Memposting-posting ibadah. Nah, itu hati-hati itu Pak. Kenapa? Riya. Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan tak kala Bapak Ibu melaksanakan sebuah ibadah. Kalau elok mengelola niatnya, satu amal bisa banyak pahala. Satu amal, tapi pahalanya banyak. Berkorban kemarin, kalau Bapak Ibu ikut korban, kalau niatnya untuk diri, dapat untuk diri. Tambah keluarga, tambah pahala. Tambah orang tua kedua belah pihak yang hidup dia yang mati. Bukankah Rasul memperluas niatnya? Kata Rasul, ini korban untuk umatku. Umat Rasulullah, awak hari ini dapat karena niat Rasulullah. Coba kalau Rasul cuma berniat untuk diri dan keluarga. Sampai kiamat yang namanya umat Nabi Muhammad dapat ibadah korban Rasulullah. Itulah keluasan niat daripada Rasul. Kaum muslimin yang berbahagia. Niat ini sarana ibadah.
Tiga yang keempat. Kenapa pentingnya kajian masalah hati? Hati inilah sumber kebahagiaan. Sehingga ditulis di belakang truk. Kan banyak tulisan di belakang truk itu. Indah sebelum dimiliki. Ada tuh Pak. Etek merasai gadang sansaro tu merana. Aduh tuh Pak. Saya kadang-kadang dapat pelajaran itu dalam. Nah, termasuklah ini nih. Yaitu bila hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Kan ada tulisannya. Betul itu. Orang kalau hatinya sudah bahagia, Pak, insya Allah makan batambuh, tidur bakaruh, buang air lasuh. Kenapa? Hatinya bahagia, senang saja itu. Makanya kalau saya menengok ada orang yang sedang tidur dalam majelis, saya tidak akan marah. Kenapa? Hatinya sedang tenang. Saya berjumpa dengan pasien dulu, Pak, 6 bulan tidak bisa tidur. Jangan main-main tidur nih. Nikmat itu. 6 bulan tidak bisa tidur. Awak kasih susu tuh Pak, susu khusus, awak kasih madu. Supaya dia bisa tidur, awak ruqyah, awak kasih ayat-ayat yang bisa diamalkan supaya bisa tidur. 6 bulan tidak bisa tidur. Awak pantang tuh duduk Pak. Saya bisa tidur dekat bengkel Pak. Orang nyervis Honda saya, ambo berkorboh dekat itu. Tidak bohong dong Pak. Bahkan sedang pergi ceramah pun saya pernah tidur. Bawa Honda. Ibu-ibu, hampir masuk parit. Rupanya lah bermimpi-mimpi yang buruk di dalam. Kalau hati tenang, Pak, insya Allah cepat awak tidur. Bapak Ibu, itu makanya kalau ada orang tidur dalam majelis, saya tidak marah. Kenapa? Nyo hatinya sedang senang. Betul, Pak. Saya pernah ceramah isinya 3 orang, 2 tidur, Pak. Surang menengok keluar. Jadi ustadz ini tidak usah bapak-bapak, cukup saya saja. Tidak jauh dari sini masjidnya Pak. Waktu itu yang mendengarnya 4 di kanan. Ini bicara di masjid nih Pak. 4 di kanan apa? 4 di kiri. 2 di depan, gorib. 2 di nenek-nenek. Saya mulai ceramah maghrib menjelang isya. Sebelah kanan, sebelah kiri mengunjuk kaki ke sampai 8. Ke-8 orangnya mengunjuk kaki. Sedang ceramah. Ke-8-8-nya tua-tua. Bapak cara nak memberangnya, Pak? Kok gaya. Ke-8-8-nya. Ompek di kanan, ompek kiri. Alhamdulillah sampai kini saya tidak ada ceramah lagi situ. Saya maafkan. Kenapa? Mungkin penyakit. Asam urat segala macam. Yang tidak lomaknya ke-8-8-nya tidur, Pak. Kalau apa yang jadi ustadz bapu kiro-kiro, Pak. Apa ndak Pak limpah kami jaga orang, Pak. Iyo, langsung pulang. Dan memang kawan saya pernah mengalami itu. Waktu itu ceramah jam 2 siang nenek-nenek. Karena tidur sesado nenek itu turunnya dari mimbar tuh, dari meja. Lambe-lambeknya keluar, Pak. Beliau cerita langsung sama saya. Didorongnya Honda tuh lambe-lambe. Entah apalah nanti jadi sudah itu. Mungkin kehilangan lah tuh. Rasukan. Ompek di kanan, ompek di kiri. Tidur 8. Yang berdua main HP karena gorib. 2 ibu-ibu, yang satu mengantuk, yang satu menengok, tapi tengoknya tengok masam bola. Lengkaplah penderitaan sana itu, Pak. Ya kalau ambo peturutkan manusia tanpa memimbang masalah hati, ambo cokik sebenarnya orang. Muak kan nengoknya leh. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah lah yang menurunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan di hati Bapak Ibu ini. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa pentingnya tazkiyatun nufus, kajian hati? Akhirnya hati inilah yang akan menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita akan berjumpa dengan satu hari, kata Allah, di mana hari itu tidak berguna harta dan anak yang banyak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang terjaga. Lalu bagaimana menjaga hati? Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.
Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.